Hai guys, welcome back again di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah si botak yang ditantang bertarung oleh pahlawan Forte. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 98. Buat kalian yang belum lihat chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 98 ini Forte menantang Saitama bertarung di halaman apartemen pahlawan. Akan tetapi terjadi suatu hal. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Saitama yang berjalan keluar kamar apartemennya untuk menerima tantangan dari Forte. Setelah membuka pintu, ternyata ada Black Sperm dan anjing Rover yang menunggu si botak di depan pintu guys. Ceritanya mereka berdua ini tidak mau ditinggalkan oleh Saitama di luar begitu saja. Black Sperm merayu si botak untuk membiarkannya masuk ke dalam kamar. Saitama berencana membuatkan rumah anjing untuk mereka berdua. Tapi setelah dipikir-pikir lebih lanjut, akhirnya si botak punya ide lain. Berhubung mereka mau duel, akhirnya Saitama menantang taruhan Forte. Siapa yang kalah harus merawat kedua hewan yang ada di depan rumah Saitama itu. Mendengar tantangan itu, Forte melihat kedua hewan tersebut lebih seksama lagi. Dia merasa bingung kenapa si botak memungut dua hewan itu dari luar. Tapi Saitama menjawab jika kedua hewan itulah yang mengikuti dia saat dia pulang. Butterfly DX merasa aneh dengan kedua hewan yang Saitama pertaruhkan itu, khususnya Black Sperm. Karena penampilan Black Sperm tidak seperti layaknya hewan pada umumnya. Dia merasa jika Black Sperm adalah sejenis monster yang sepertinya berbahaya. Mendengar ungkapan barusan, Black Sperm langsung berkeringat ketakutan. Dalam hatinya dia akan berusaha berpura-pura menjadi hewan dengan lebih serius lagi. Akan tetapi Forte menerima tantangan tersebut. Setelah itu mereka berdua keluar gedung apartemen dan mencari tempat di luar yang luas untuk bertarung. Dan akhirnya mereka sampai di tempat parkir apartemen pahlawan. Forte dan Saitama berdiri saling berhadapan di area parkir yang sepi itu. Forte menggertak si botak dengan berkata jika sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang berat. Dia meminta Saitama untuk tidak mengeluh setelah menerima akibat dari perbuatannya nanti. Tapi konyolnya Saitama membalas perkataan tersebut sambil bilang kepada Forte untuk tidak menjadikannya sebagai guru kalau berhasil dikalahkan. Kayaknya Saitama salah paham nih guys. Butterfly DX merasa bersemangat melihat mereka berdua, sedangkan Kusarigama merasa jika baru kali ini dia melihat Forte akan bertarung. Meski nantinya Forte bertarung menggunakan ritme musik, hal itu malah membuatnya memiliki gaya bertarung yang unik. Forte menyalakan pemutar musiknya dengan volume yang begitu keras, sampai suara musik dari headphone yang dia pakai terdengar keras bagi orang yang ada di sekitarnya. Saking kerasnya musik yang dia dengar, perlahan Forte mengikuti irama dari lagu yang dia putar, seperti layaknya orang joget atau nge-rap gitulah guys. Setelah itu Forte berteriak dengan keras untuk memulai pertarungan. Tapi tiba-tiba Saitama terkejut melihat sesuatu di belakangnya dan memperingatkan Forte akan suatu hal tersebut. Forte yang mendengarkan headphone dengan begitu keras tidak bisa mendengar apa yang Saitama ucapkan. Melihat ekspresi dari Saitama, Forte menjadi bingung. Lalu dia melepas headphone-nya dan bertanya kepada si botak apakah dia merasa ketakutan. Akan tetapi secara mengejutkan Forte langsung ditabrak mobil hitam dari belakang. Bahkan sampai membuatnya terlempar. Si botak kembali berteriak jika dia tadi bilang kalau di belakangnya ada mobil yang berjalan sangat cepat. Ternyata mobil hitam itu adalah milik dari tim Fubuki. Salah satu anggota yang bernama Yamazaru keluar dari dalam mobil dan bertanya bagaimana keadaan dari orang yang dia tabrak barusan. Yamazaru tidak mau disalahkan karena barusan dia sudah membunyikan klakson berkali-kali. Tapi orang itu tadi gak mau minggir, akhirnya dia tabrak gitulah. Ya wajar aja lah kalau Forte nggak bisa dengar, soalnya kan dia pakai headphone sambil dengerin musik dengan volume keras. Dan kejadian barusan sampai membuat Forte yang ditabrak tadi langsung pingsan. Para anggota tim Fubuki yang melihat Forte sang pahlawan kelas A dengan seksama merasa jika setelah ini mereka akan berada dalam masalah besar. Kusarigama bertanya kepada para anggota tim Fubuki sebesar apa masalah yang akan mereka hadapi itu nantinya. Tapi si botak langsung menyanggah pembicaraan tersebut sambil berkata jika berbahaya mendengarkan musik di tengah pertempuran. Walaupun dia juga merasa sedikit bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Lalu Saitama mengomeli para anggota tim Fubuki jika mobil mereka lah yang menabrak Forte. Dan sebaiknya mereka meminta maaf atas perbuatan yang mereka lakukan barusan. Beberapa saat setelah itu Fubuki menghampiri Saitama sambil bertanya apa yang dia lakukan di area apartemen pahlawan.
Fubuki menduga apa jangan-jangan si botak tinggal di sini juga. Saitama menjawab karena rumahnya hancur, akhirnya dia memilih tinggal di apartemen pahlawan ini. Setelah itu, Fubuki berkata dengan berlagak gitu lah guys. Jika sebagai anggota khusus kelas A tim Fubuki, Saitama boleh menemani mereka pergi ke suatu tempat. Si botak protes, sejak kapan dia masuk ke dalam anggota tim Fubuki? Selain itu, sikap Fubuki sama seperti biasanya dan tidak berubah sama sekali. Fubuki mengajak Saitama dan dia akan membiarkannya bertemu para pemimpin yang sudah menghancurkan rumahnya kemarin. Saitama terkejut, dia penasaran apakah orang-orang yang Fubuki maksud ada di sekitar apartemen pahlawan ini. Setelah itu, Black Sperm mendekati Saitama dan bertanya bagaimana nasib dari mereka berdua. Dengan santainya, Saitama langsung memberikan kedua hewan aneh itu kepada Butterfly DX dan baginya Forte telah dikalahkan. Jadi merekalah yang harus merawat kedua hewan aneh tersebut. Butterfly DX protes dengan kesepakatan itu karena yang bikin kesepakatan kan Saitama sama Forte, bukannya Butterfly DX, apalagi Kusarigama. Tapi sambil lari dari tanggung jawab, si botak pergi mengikuti tim Fubuki dan menyerahkan soal merawat hewan kepada mereka berdua. Melihat kejadian itu, Butterfly DX merasa heran dengan orang-orang yang kenal dengan Saitama. Setelah King, sekarang tim Fubuki juga akrab dengannya. Kedua pahlawan itu merasa mungkin saja sebenarnya Saitama itu orang yang terkenal. Beberapa saat setelahnya, Saitama mengikuti tim Fubuki memasuki bangunan markas asosiasi pahlawan. Fubuki bersama timnya serta Saitama menuju ruang tahanan markas asosiasi pahlawan yang berada di bawah tanah. Dan tepatnya mereka menuju lantai 13. Lalu saat mereka mau menaiki lift menuju tahanan bawah tanah, Fubuki meminta para anggota yang lainnya untuk berjaga-jaga. Sedangkan yang turun cuma Fubuki dengan Saitama saja. Fubuki berpesan kepada seluruh timnya untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke ruangan tahanan itu. Lalu akhirnya Fubuki ditemani si botak memasuki lift yang menuju ruang tahanan bawah tanah itu. Saat berada di dalam lift, Fubuki merasa jika seolah-olah dia sendiri berharap ada seseorang yang datang. Dan anggota timnya tidak ada yang bisa menghentikan orang yang datang tersebut. Meski begitu, Fubuki berharap mereka bisa mengulur orang yang datang itu. Fubuki bersyukur ada Saitama yang menemaninya menuju lokasi tahanan yang akan mereka tuju. Lalu Fubuki berkata jujur kalau dia sangat mengagumi kekuatan yang Saitama miliki. Karena sebelumnya Fubuki juga merasakan pertarungan Saitama melawan Garo saat pencarangan ke markas asosiasi monster kemarin. Menurut Fubuki, makhluk seperti Garo adalah salah satu yang sudah mencapai puncak. Karena si botak berhasil mengalahkannya, itu berarti dia telah mencapai puncak juga. Selain itu, Fubuki mengaku kalau dirinya sudah menyerah untuk mengejar dan berusaha mencapai puncak. Beberapa saat setelah itu, mereka berdua sampai di ruangan bawah tanah lantai 13 dan mendatangi suatu ruang yang di dalamnya ada seseorang yang sedang ditahan. Ternyata Fubuki mengajak Saitama menemui Psychos, dalang dari terbentuknya markas asosiasi monster dan hancurnya kota Z beberapa waktu lalu. Selain itu, Psychos adalah teman lama dari Fubuki saat mengenyam pendidikan dulu. Fubuki tidak menyangka kalau Psychos cukup kuat sehingga membuatnya bisa bertahan hidup. Psychos yang duduk menunduk di dalam sel tahanan itu bertanya, apakah Fubuki datang kemari untuk membunuhnya? Fubuki menjawab jika dia menemuinya karena ingin menanyakan beberapa hal. Salah satunya kenapa Psychos membentuk asosiasi monster. Sambil berwajah sinis, tiba-tiba Saitama ikut-ikutan menanyai Psychos guys. Kenapa dia menghancurkan rumah si botak juga? Fubuki merasa jika Psychos sedang merencanakan sesuatu. Psychos menjawab dengan terbata-bata. Fubuki menambahkan jika kemampuan untuk melihat masa depan atau mata ketiga, sifat Psychos mulai berubah setelah mempelajari kemampuan itu. Bagi Fubuki sekarang adalah waktu yang tepat dia memberitahu apa yang dia lihat dengan kemampuan tersebut. Mendengar ucapan itu, secara perlahan Psychos malah menggigil ketakutan. Sambil terbata-bata, dia berkata jika dia tidak melihat apapun. Dia tidak tahu apapun. Dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Saitama merasa jika keadaan Psychos sekarang sedang tidak baik, dan dia juga seperti ketakutan akan sesuatu. Fubuki mencoba memaksa Psychos untuk bercerita lebih detail karena mereka tidak punya banyak waktu. Selain itu, pagi ini asosiasi pahlawan menambahkan Psychos ke dalam daftar tahanan, sehingga semua pahlawan profesional bisa melihat informasi apa yang Psychos miliki. Setelah orang yang Fubuki maksud menyadari Psychos masih hidup, dia pasti akan datang ke tahanan bawah tanah ini dan menghabisi Psychos. Ternyata orang yang Fubuki maksud adalah Tatsumaki.
Dan benar saja, di saat bersamaan Tatsumaki telah datang ke gedung tahanan markas Asosiasi Pahlawan. Dia bahkan dengan mudahnya mengalahkan para anggota tim Fubuki yang berjaga di depan pintu masuk. Akankah Fubuki mendapatkan informasi dari mata ketiga yang Saikos pelajari? Dan mampukah dia dengan dibantu Saitama menghentikan rencana dari Tatsumaki untuk membunuh Saikos? Sayang sekali, Shin Manga One Chapter 98 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Manga One Chapter 98 yang ending scene-nya memperlihatkan para pasukan tim Fubuki yang berjaga di depan pintu penjara Asosiasi Pahlawan yang telah dikalahkan oleh Tatsumaki dengan begitu mudahnya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Min mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.